saudara-saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsland Official. Saudaraku, ada informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para muhibin ini, yaitu dibukanya pendaftaran santri, ya kalau istilahnya ya. Tapi ya menurut saya kita duga ini pendaftaran untuk menjadi budak dari Habib Bahar, ya. Jadi Habib Bahar ini memiliki pondok pesantren Tajul Alawiyin itu kalau saya nggak salah. Nah, Bahar bin Smith ini sekarang membuat pengumuman di tab komunitas channel YouTube dia. Ini lagi membuka pendaftaran untuk jadi santri. Maka saya bersaran lah ya, kalau boleh ini kepada para muhibin ya, sebaiknya ya, tapi silakan itu hak Anda ya. Tapi kalau saya boleh bersaran, sebaiknya Anda kalau punya putra putri itu ya dipondokkan kepada kiai kiai Nusantara. Itu menurut saya lebih baik ya. Kenapa? Karena akan bermartabat ya. Dipastikan anak-anak Anda tidak akan dididik menjadi orang yang bermental budak, bermental inlander. Tetapi kalau kalian menyekolahkan atau memondokkan putra-putri Anda ke pondok pesantrennya si Bahar bin Smith, waduh, ini saya khawatir nanti ditanamkan di doktrin jiwa-jiwa budak, jiwa-jiwa inlander, saudara. Ya, kita masih ingat kira-kira 2 tahun yang lalu viral video Bahar bin Smith yang mewajibkan para santrinya itu mencium kakinya Bahar, yang kemudian mendapatkan reaksi dari berbagai masyarakat. Ya, coba kita simak ya video yang viral beberapa tahun yang lalu ya. Ini perlu kita sampaikan supaya kalian yang mau memondokkan anaknya di pondok pesantrennya Bahar ini mikirlah ya. Ini viral ini. Coba kita tunjukkan ke Anda ya, saudara. Simak baik-baik ya. Nih. Nah, baru saja kita lihat video tadi. Video tunas-tunas bangsa itu dari pesantren yang mencium seorang kiai, katanya pendakwah atau mungkin pemimpin dari pesantren tersebut. Kok menurut saya agak berlebihan ya. Juga Bang, dalam aspek yang kemudian beliau tidak pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada yang ngirim link video ya kepada saya, channel anak bangsa, channel anak bangsa Bang Rudi. Beliau mengomentari santri Habib Bahar yang menciumi kaki Habib Bahar. Baru saja kita lihat video tadi. Video tunas-tunas bangsa itu dari pesantren yang mencium seorang kiai, katanya pendakwah atau mungkin pemimpin dari pesantren tersebut. Kok menurut saya agak berlebihan ya. Berlebihannya apa? Yang dicium kakinya itu Bahar bin Smith, orang yang sudah terkenal dengan narasi yang sangat premanisme dan kasarnya luar biasa. Nah, kalau seorang santri yang notabene adalah tunas bangsa mematuhi tunduk pada orang-orang seperti Bahar bin Smith, bisa kita bayangkan tidak SDM Indonesia tahun 2030, tahun 2045 akan seperti apa?
Sahabat Indonesia, mungkin karena saya tidak pernah hidup di pesantren, mungkin saya tidak terlalu memahami kultur pesantren. Satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah saya cium kakinya hanya almarhum ibu saya. Bagaimana pandangan saya? Jadi gini, saudara, takdim di ruang pesantren itu adalah hal yang harus dan biasa kita lakukan. Saya pesantren hampir 14 tahun, memang itu hal yang mesti dilakukan. Karena santri itu punya konsep bahkan barokah. Ya, terlepas gurunya seperti apa, kemudian yang penting santri itu punya pikiran, ekspektasi keberkahan. Berkah itu sesuatu yang tidak bisa dirasionalisasikan. Jadi hadiahnya langsung dari Allah karena ketakdiman kepada guru. Itu dulu poinnya yang kita harus pahami. Ya, itu dulu. Nah, sehingga seluruh santri yang ada di Indonesia saya kira melakukan hal yang sama. Ya, meskipun ada sebagian pesantren yang tidak sampai cium kaki, cuma cium tangan doang. Itu hal biasa. Ya, itu hal biasa bagi saya. Cuma kan masalahnya Bang Rudi ini mengomentari ininya sosok Habib Baharnya. Nah, bagi saya nggak jadi masalah. Satu kali lagi, saya tidak membenci loh. Cuma kemudian harus sadar sama-sama bahwa faktanya memang berbeda. Mungkin berada di jalur yang berbeda. Pandangan kebenaran menurut kita dengan pandangan kebenaran menurut orang lain mungkin berbeda. Masalahnya kadang-kadang pandangan yang menurut kita benar itu sembari menyalahkan pandangan orang lain. Itu yang kemudian saya selalu hadir di sini. Nggak bisa seperti itu, ya. Itu yang selalu akan saya kemukakan. Karena khilafiyah di dalam Islam itu ya boleh. Satu kali lagi, kita harus memahami ini. Nah, sehingga saya kira juga Bang Rudi ini terlalu masuk ke dalam aspek yang kemudian beliau tidak pahami. Aspek pesantren, ya, aspek pesantren. Itu yang saya akan kritik kepada Bang Rudi. Terlepas kemudian tokohnya siapa, satu kali lagi, Habib Bahar pun yang mungkin memberikan ilmu kepada santrinya, kan gitu ya. Terlepas kemudian sikap-sikapnya nanti beliau kemudian santrinya, apalagi setelah dewasa, mudah-mudahan kemudian punya verifikasi lagi yang betul akalnya, memverifikasi lagi siapa sebetulnya yang harus dijadikan panutan, ya. Itu jadi satu kali lagi saya berpendapat itu hal yang biasa, itu adalah hal yang lumrah. Bang Rudi mengatakan selama hidup saya yang pernah saya cium kakinya itu ibunya. Iya, bahkan kita punya pemahaman, dari santri itu punya pemahaman, ya, guru itu bahkan satu kali lagi lebih mulia daripada ibu. Jadi kalau misal gini, kita dipanggil oleh guru nih, berbarengan dengan dipanggil oleh orang tua, maka yang harus diutamakan adalah dipanggil oleh guru. Kita kemudian nyamperkan guru dulu, baru ibu. Kenapa? Karena guru itu menyelamatkan di dunia tugasnya, juga di akhirat. Nah, masalahnya ini verifikasi gurunya yang seperti apa yang kemudian kita harus pilih, kan gitu ya. Kita harapkan kan guru itu menjadi pemandu satu kali lagi agar kita selamat di dunia juga di akhirat, kan gitu. Kita punya pemahaman itu sebagai santri, pasti satu kali lagi punya pemahaman itu. Hadisnya jelas ada juga. Bagaimana kemudian kita harus hormat kepada guru sehormat-hormatnya. Kan rata-rata kalau di pesantren itu, kenapa kemudian dititipkan anak itu ke pesantren? Karena harapan orang tua menjadikan anaknya itu lebih baik dari dirinya mungkin, kayak gitu. Kadang-kadang tidak bisa orang tua mengajarkan ilmu agama, tidak bisa orang tua mengajarkan akhlak, tidak bisa orang tua mendidik anak sehingga dititipkanlah ke pesantren. Fungsi dan tugas orang tua itu pindah ke pimpinan pondok pesantren, pindah ke pengurus-pengurus yang ada di sana, kan itu. Sehingga
perlakuan santri kepada orang tua dengan kepada pimpinan pesantren itu sama. Dan itu doktrin yang kemudian kita pahami sebagai santri. Saya satu kali lagi pesantren 14 tahun memang itu sering dilakukan. Karena ada aspek barokah. Bahkan gini, di pesantren itu, di santri itu ada pemahaman kayak gini. Mengharapkan ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu sesuatu yang tidak kita cari, tetapi Allah memberi. Salah satunya dengan kita istiqomah berkhidmah kepada guru. Wah, bener-bener di pesantren tuh ya. Itu karena kan tadi juga Bang Rudi satu kali lagi dia, apakah memang ini tradisi pesantren? Memang itu tradisi pesantren, Bang. Di semua pesantren saya kira melakukan hal yang sama. Cuma satu kali lagi untuk sampai mencium kaki itu jarang. Termasuk saya juga nggak sampai mencium kaki. Di pesantren-pesantren yang kemudian saya pondok di sana nggak sampai mencium kaki. Cuma kalaupun mencium kaki, karena guru itu kemudian menjadi pengganti orang tua, pengganti ibu, pengganti ayah, maka saya kira nggak jadi soal di wilayah sana, kan gitu. Ya, itu biasa dilakukan oleh para santri. Jadi untuk wilayah ini saya tidak akan mengkritik. Untuk di wilayah sini Habib Bahar saya kira itu biasa, hal biasa, karena yang melakukan itu adalah santri-santrinya. Gak jadi soal. Cuma kalau Habib Bahar menuntut orang lain agar nah ini misal gini, kalau nggak ada yang cium kaki saya, maka akan saya habisi misalnya, itu yang salah. Cuma kalau misal santrinya yang dia memberikan ilmu kepada santrinya, yang dia memberikan pendidikan kepada santrinya, itu adalah hal yang wajar. Enggak saya komentar di wilayah sana, karena satu kali lagi itu biasa dilakukan oleh santri. Karena ada aspek barakah yang kita harapkan dari guru. Itu aspek barokah. Saya punya teman, cerita ya, saya punya teman ketika mondok itu dia sangat jarang ngaji tuh. Karena apa? Karena dia selalu dipanggil oleh guru untuk mencuci mobil, untuk kemudian nyetir, karena dia bisa bawa mobil, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kemudian itu bisa membantu aktivitas guru, itu dia lakukan. Kalau waktunya ngaji, dia tidur karena capek. Habis nyetir, habis ngembah mobil, habis nyangu ya, menyiapkan nasi untuk santri. Makanya pas waktu ngaji, kadang-kadang dia tidak ngaji. Ya, kadang-kadang dia tidak ngaji. Pertanyaan saya, logikanya di mana? Kapan dia mencari ilmu? Bagaimana dia cara mendapatkan ilmu? Kan nggak secara logika sederhana. Tapi hari ini, ketika beres nih, kok jadi orang pintar ngajinya loh? Aneh saya juga, pintar ngajinya. Karena memang kita punya pemahaman ini barakah guru. Maksudnya gitu, barakah khidmat kepada guru, dan itu biasa dilakukan oleh para santri. Itu, jadi itu Kang Rudi. Jadi itu bagi saya itu adalah hal yang biasa. Dan saya juga memandang Habib Bahar, khususnya saya pribadi, kita mencoba untuk meng-counter segala apapun yang kemudian terjadi dan bisa berefek apa. Saya termasuk orang yang ini jangka panjangnya seperti apa jika melakukan hal ini, jika ngomong ini. Saya ngomongkan komentar di belakang-belakang, nggak semuanya. Habib Bahar bukan satu-satunya orang yang mewakili wajah Islam. Habib Bahar bukan satu-satunya orang yang mewakili Habib. Gitu. Jadi kita boleh memilih, kita boleh kemudian menunjukkan sikap mau kepada siapa kita mengikuti. Pikirkan aja, kita verifikasi aja oleh akal kita, mana yang sekiranya ini sejalan dengan Nabi, yang kemudian bisa membawa keselamatan di dunia juga di akhirat, kan gitu. Ya, itu komentar dari Bung Ropik Muksin
dan Pak Rudi, ya saudaraku. Tapi kalau saya memang sepakat itu berlebihan, ya. Saya juga alumni pondok pesantren, dan di pesantren saya alhamdulillah tidak seperti itu. Cukup cium tangan, ya, cukup cium tangan saja, ya, bukan sampai cium kaki. Bahkan kiai saya itu justru menganjurkan agar santri-santrinya itu yang kalau masalah cium kaki, mencium kaki ibu kita. Saya sepakat dengan Bang Rudi tadi. Tapi ya wallahu alam lah, terserah Anda. Ya. Tapi yang jelas ini saya angkat lagi karena Bahar bin Smith sekarang lagi buka pendaftaran santri, ya. Santri di pondok pesantrennya. Tapi yang pasti kita bisa duga ya santrinya akan diperlakukan seperti itu. Seperti yang ada di video yang sudah viral itu. Ya, santrinya diwajibkan untuk cium kaki Bahar bin Smith gitu ya. Terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir ya. Ada Bang Lalu Ruslan. Ya. Bagi saya ibu lebih utama dari siapapun. Setuju Bang? Luar biasa. Kemudian itulah arti surga di bawah telapak kaki ibu. Ridho Allah ada pada ridho ibu. Murka ibu, murka Allah. Terima kasih Bang Lalu Ruslan. Kemudian dari Garuda Sakti. Berguru kepada Habib Ba'alawi tidak akan mencapai mahabbah kepada Allah dan Rasulnya karena nasab Habib Ba'alawi pedot, ya. Kemudian dari Askia ini, ayo yang lain ikut menyuarakan kebangkitan para petinggi NU yang sejalan, ya, dengan hubul waton minal iman, bukan hubul haba minal sponsor bos nasab. Oke, lucu. Oke, saudara, saya lanjut ya. Ini tidak ada kaitan dengan masalah mencium kaki, tetapi ini soal Bahar bin Smith yang katakanlah dia berhasil menikmati status dia sebagai Habib, jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bahar ini nggak ada salah gitu loh. Dia selalu punya alasan untuk melakukan pembenaran, ngaku sebagai cucu Nabi. Ya, coba kita simak dari Gus Roji, ya, dari Pondok Pesantren Darfa berikut ini, ya. Menarik ini. Nah, ini dia. Jadi Habib Bahar ini adalah contoh klan Ba'alwi yang paling menikmati posisinya sebagai Habib. Dia tidak pernah salah, paling banyak dibela, banyak muhibbinnya, dan selalu ada pembenaran dalam setiap tindak tanduknya, sehingga nyaris tak tersentuh. Tetapi ketika dia berbuat kurang ajar terhadap Jenderal Dudung, dia rupanya kena batunya. Ada apa rupanya? Rupanya Jenderal Dudung punya keberanian lebih karena merupakan turunan atau trah daripada Wali Songo, Sunan Gunung Jati Cirebon, atau Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi kalau tidak salah dia sempat dijebloskan ke penjara. Tetapi yang mau kita garis bawahi dari perilaku Habib Bahar bin Smith ini adalah bahwa posisinya yang di atas, yang selalu diagungkan, yang dieluk-elukan muhibbinnya, yang selalu dibela, yang selalu benar, yang selalu punya keberanian terhadap orang, itulah yang ingin kita luruskan. Jadi kita ingin Habib Bahar bin Smith ini normal, seperti manusia biasa di Indonesia. Bagaimana cara agar dia normal seperti warga Indonesia? Cara pertama adalah menyadarkan kepada dia bahwa dia bukanlah orang yang harus diagung-agungkan, orang yang harus dihormati karena berketurunan kepada Nabi. Tidak, dia bukanlah keturunan Nabi. Itu yang harus diberikan penyadaran kepada dia, sehingga sifat-sifat jumawa, tinggi hati, merasa terhormat, merasa dimuliakan, merasa sebagai kasta lebih tinggi akan hilang. Ini juga berlaku pada Habib-Habib selain Habib Bahar bin Smith, terutama yang merasa, yang membangga-banggakan, sehingga muncul sifat arogannya. Cara yang kedua adalah dengan memberikan konsekuensi, dengan memberikan ganjarannya. Jadi semacam laku lampah. Kalau kamu berbuat
begini nanti akibatnya begini. Kalau kamu berbuat kasar maka akan dikasari. Kalau kamu berbuat onar maka akan begini dan seterusnya. Selama ini Habib Bahar bin Smith berlaku tidak sewajarnya. Jadi ketika ada masalah dia sampaikan dengan kekerasan, berteriak-teriak, mengancam-ngancam. Itu bukanlah watak orang Indonesia. Dan orang tidak boleh ada pemakluman. Kalau Habib Bahar kan Habib, boleh-boleh aja dia. Mau nantang-nantang gimana, mau keras gimana, mau kasar gimana, seterah dia. Kenapa masyarakat bisa mengatakan begitu? Karena melihat Habib Bahar sebagai cucu Nabi. Sekarang posisi cucu Nabi sudah dieliminasi, sudah tidak valid lagi, maka dia pun harus kembali menjadi warga biasa. Tetapi rupanya Habib Bahar belum bisa belajar dari pengalaman, belum bisa merubah akhlaknya ini, yang merupakan akhlak buruk. Kenapa? Karena setiap dia menantang-nantang, setiap dia ngajak rusuh, ngajak gelut, orang tunduk semua. Tidak ada yang berani mempermasalahkan, memprotes, bahkan tindakannya itu selalu dibenarkan. Ini yang menjadikan kecemburuan daripada warga negara Indonesia lainnya. Habib Bahar kok bisa mentang-mentang begitu ya? Karena dia punya banyak kuasa, punya banyak uang, punya banyak muhibbin, dan punya kasta tinggi sebagai cucu Nabi. Itulah jawaban sementara. Kecuali tadi itu terhadap Jenderal Dudung yang merupakan terah Wali Songo, dia nyerah juga, habis juga. Yang terakhir berurusan dengan Wali Songo adalah dalam masalah kuar-kuar menyatakan Wali Songo putus, tidak ada turunannya. Itu juga menjadikan konsekuensi, walaupun bukan penjara ya, tetapi penelitian terhadap kedudukan dia sebagai cucu Nabi semakin gencar. Terah Wali Songo bersatu untuk memutus kepercayaan masyarakat, kepercayaan klan Ba'alawi bahwa mereka keturunan Nabi lewat penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang pada akhirnya seluruh terah Wali Songo mendukung kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang juga merupakan terah Wali Songo. Inilah salah satu akibat dari ucapan atau tindakan Habib Bahar bin Smith yang memobilisasi suara-suara terah Wali Songo menjadi satu, menjadi solid. Maka dalam kasus yang terakhir ini Habib Bahar rupanya berulah lagi dengan masuk ke pekarangan orang, masuk ke rumah orang, dan berbuat onar di situ, menantang-nantang, berteriak-teriak seperti di hutan, seperti di negara yang tidak ada sopan santun, tidak ada hukum. Jadi cara-cara jahiliyah, cara-cara zaman dulu, nantang-nantang kekerasan itu masih dipakai. Nah, cara-cara seperti ini harus sudah kita hilangkan, dan tidak boleh ada orang-orang seperti Habib Bahar bin Smith ini yang kalau ada masalah rusuh, nantang-nantang, masuk ke pekarangan orang, masuk ke wilayah orang dengan pasukannya, dengan penjaganya, dan teriak-teriak. Perilaku ini harus segera dihilangkan dari Indonesia, karena khawatir akan ditiru oleh orang-orang lain yang juga cemburu atau ingin seperti Habib Bahar bin Smith ini. Inilah yang disebut mentang-mentang jumawa jagoan merasa paling hebat. Tidak bisa begitu. Maka dalam kasus ini dia berurusan dengan Ad-Din Arifin, masuk ke pekarangannya dan menantang gelut. Saya sabar, saya datang kemari baik-baik. Saya koordinasi dulu sama Polsek. Betul. Dan saya kasih putih di sama nih. Betul gila saya kan? Jadi silahkan selesaikan dengan cara hukum, tidak perlu barbar seperti itu. Maka kemudian ada perlawanan dari pihak Ad-Din Arifin, dan kemudian didukung oleh para terah Wali Songo yang sebenarnya ingin memberikan pelajaran supaya Bahar Smith itu jangan begitu caranya. Masuk ke wilayah orang dengan paksa dan menantang-nantang tuan rumah. Tentu saja orang-orang yang waras tidak akan menerima tantangannya, karena itu di luar prinsip hukum. Tetapi secara jelas Habib Bahar bin Smith sudah melanggar hukum, masuk ke wilayah orang dan memprovokasi atau menantang-nantang. Itu yang tidak boleh lagi kita lakukan, karena ini akan menimbulkan kekerasan-kekerasan susulan. Iya saja kalau sang tuan rumah mengerti hukum. Kalau sama gilanya maka akan terjadi kerusuhan massal.
keributan masalah di situ, kekerasan, berdarah-darah, dan seterusnya. Ini tentu saja adalah cara-cara jahiliyah dan kembali kepada kegelapan dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Habib Bahar bin Smith dan kita semua bisa mengambil pelajaran bagaimana bersikap berakhlak baik sebagai umat Islam, sebagai sesama saudara muslim, dan sesama cinta daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita harus perbaiki akhlak lagi. Akhlak bisa diperbaiki. Kalau watak tidak bisa diperbaiki, akhlaknya bisa. Jadi dia bisa memahami walaupun temperamen, tapi dia bisa memahami cara-cara berakhlak yang baik, maka dia akan salurkan dengan cara-cara yang baik. Walaupun orangnya keras, bisa. Jadi Habib Bahar tidak boleh bersembunyi di balik saya mah kayak gini orangnya, saya mah temperamen. Bisa. Temperamen bisa memperbaiki akhlak. Karena akhlak ini adalah misi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa besar ini, terputusnya nasab Habib Bahar dari Kanjeng Nabi dan kemudian diperkarakannya kelakuannya yang melanggar hukum, maka beliau akan menjadi manusia tawadhu, normal seperti warga muslimin Indonesia lainnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, kita berharap dan mudah-mudahan ini didengar oleh aparat, oknum aparat yang menangani kasusnya Bahar yang sudah berproses di pengadilan, yang sudah dilaporkan oleh Pak Adin ya, yang kapan hari dipersekusi oleh Bahar, yang difitnah punya apa ya, menipu dikirain begitu ya. Itu udah viral, udah kita sampaikan videonya di beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang kita dengar bagaimana pendapatnya Habib Kribo. Kalian tahu kan Habib Zain, Habib Kribo bagaimana mengomentari Bahar. Ya ini sama-sama dari klien Pak Alawi ini. Cium kaki, astagfirullah, ini apa ini? Kayak rambut panjang, apa ini? Nabi berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk menegakkan ajaran suci dengan santun teduh, dihinakan, tidak punya materi, hidup dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kok sekarang ini orang mengasah cucu-cucu Nabi? Penetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari pegiat media sosial Habib Zain Assegaf atau populer disebut Habib Kribo. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Habib Kribo sempat debat panas dengan penceramah Haikal Hasan dan menjadi trending nomor 1 di YouTube Kamis 6 Januari 2022 saat membahas proses hukum yang menjerat Habib Bahar bin Smith. Habib Kribo merupakan nama panggung dari Habib Zain Assegaf. Dia kerap kontra dengan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Beberapa video lama tentang Habib Bahar yang telah dikomentari Habib Kribo kini tengah mencuat kembali. Salah satunya sebuah video yang viral pada akhir November 2021 lalu yang mana memperlihatkan beberapa orang yang diduga santri laki-laki dari Habib Bahar bin Smith kedapatan berbaris dan bergantian mencium kaki Habib Bahar bin Smith. Dalam video singkat itu memperlihatkan sosok Habib Bahar bin Smith tengah duduk di atas sofa. Lalu ada beberapa santri laki-laki sedang mengantri untuk bergantian menyalami Habib Bahar bin Smith. Para santri laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih itu nampak berjalan berjongkok. Setelah di depan Habib Bahar bin Smith, mereka pun menyalami tangan ulama berusia 36 tahun tersebut. Namun, santri laki-laki itu ternyata tidak hanya menyalami maupun mencium tangan saja. Terdapat beberapa santri yang kedapatan mencium kaki Habib Bahar bin Smith. Saat itu video tersebut juga diunggah oleh pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda yang diketahui kerap berseberangan dengan Habib Bahar bin Smith. Menanggapi video tersebut, Abu Janda menuliskan kata-kata menohok yang diduga menyindir santri laki-laki yang sampai mencium kaki Habib Bahar bin Smith. Tak ketinggalan, Habib Kribo juga mengkritisi video viral tentang cium kaki para jemaah santri kepada Habib Bahar tersebut. Ya, jadi demikian saudaraku video yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini.
Ini untuk mengingatkan Bahar dan juga masyarakat ya, kita yang menyampaikan, Anda yang menyimpulkan. Tapi yang memang menurut saya itu memang berlebihan ya. Di pondok pesantren saya yang pernah saya masukin itu juga gak ada sampai cium kaki ya. Wah, oleh karena itu silakanlah, pilihan ada di tangan Anda. Yang penting kita sudah sampaikan pendapat yang setuju dengan Bahar maupun yang tidak setuju ya. Menurut saya sudah berimbang. Nah, bagaimana komentar Anda? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi terus terang, enggak, dah mending saya cari pondok pesantren yang lain. Yang diasuh, yang pengasuhnya adalah Kiai Nusantara. Ya, ya Allah. Ya. Yang jelas, Bahar bin Smith itu dari kajian ilmiah kitab nasab, sejarah, dan filolog, dan juga kajian perilaku, dan juga tes DNA tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke saudaraku, terima kasih ya. Tidak semua komentar bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu untuk malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video kita. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan nilai edukasi dan rekreasi, memberikan hikmah ya. Sekali lagi kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu ya. Maka tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum Habib Ba'alawi, ya kan? Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!